Oke, selamat datang untuk para player Master Duel Yu-Gi-Oh! Ini game udah ibaratkan tuh nostalgia bagi game-game kita yang dulu gitu, waktu kecil. Bahkan saya sendiri aja main dulu waktu SD, main Yu-Gi-Oh! Dari mulai yang palsu yang dibeli di mainan leneng atau di toko-toko mainan gitu, kumpulin satu-satu sampai bertahap sampai kartu original. Pokoknya ini game-game yang the best lah, nostalgia lah untuk bagi pemain yang dulu-dulu main. Nah, di sini wah, perkembangan beberapa tahun terasa banget ya. Kalau di sini tuh banyak variatif deck, dari yang mulai sekarang lagi meta atau tier 1, tier 0, dari mulai yang saya tahu ya, Drytron, Sky Striker, terus juga Adlich, dan masih banyak lagi gitu. Nah, ini saya mau sharing nih, ketika zaman sekarang udah cepet kali gitu. Dari mulai ritual, fusion, synchro, exit, sampai sekarang pendulum, sampai sekarang itu link gitu. Itu cepet banget sekarang. Nah, makanya ketika saking cepatnya ini, bahkan giliran satu tuh bisa jadi FTK atau first turn kill. Nah, di sini saya sharing gimana cara untuk mengcounter atau deck-deck yang FTK ini. Nah, salah satunya saya mencarinya sekarang yang deck yang bisa mengcounter dari FTK ini semua, dari meta semua deck ini, yaitu salah satunya Adlich. Nah, di sini saya mau sharing tentang Adlich deck saya. Nah, dia sistemnya itu eh, lebih ke special summon dan juga mereveal gitu. Jadi ketika dia kartunya di graveyard atau di lapangan, dia bisa aktifin efek gitu, kedua itunya, dari mulai dari yang special summon, dari mulai banish, curin kartu, banyak dia untuk yang elite ini. Nah, di sini deck yang saya gunakan satu Ash Blossom, itu udah jadi apa ya, umum buat deck semua, mulai dari meta atau mulai dari counter meta juga, anti meta sorry. Nah, terus juga menggunakan juga Vampire Fraulin, ini buat jaga-jaga ya, buat ya bisa bilang ini kan hand trap lah, atau aktivasi kartu di tangan buat ngejaga dari serangan lawan gitu. Nah, yang pasti ini dia Adlich Golden Lord. Ini efeknya dua, ya bisa dibilang ini OP sih. Kita bisa ngesen ya, bukan ngancurin kartu, ngesen dia. Dan juga dia bisa special summon dari graveyard ke lapangan, dan attack-nya jadi 3.500, nambah gitu, nambah 1.000, dan nggak bisa hancur gagal kartu efek gitu. Ini OP. Jadi pakai 3. Regeki udah wajib jadi kartu staple, spell. Heartflutter Duster itu juga udah staple juga. Nah, Pot of Duality saya pakai satu ya buat jaga-jaga supaya nggak bad draw atau nggak bad hand lah di kartu di tangan. Walaupun memang nggak bisa spell summon sih, tapi minimal bisa mengaktifasi bad itu. Nah, saya gunain Zombie Necronize. Nah, ini digunain tuh lumayan, dia efek itu bisa nge-control atau take control monster musuh. Tapi dengan cukup ada level 5 zombie di lapangan. Nah, ini OP juga walaupun masa PN gitu. Dan juga yang bagusnya juga karena si Adlich ini nggak bisa mati gitu ya. Terus supaya dia matiinnya itu biasanya itu di manage di sisi graveyard gitu. Nah, dengan efek ini kita bisa ngembaliin si Adlich ini balik ke deck. Nah, karena Adlich ini gampang atau mudah disummon dari deck atau dari graveyard. Makanya dengan ini ketika si Adlich ini ke banish, akhirnya balik ke deck supaya bisa di spell summon pakai kartu yang lainnya. Ya, kalau pot ini Extravagance ini udah staple juga buat ini kartu. Jadi kalau dia bisa aktif, walaupun memang harus mengorbankan kartu extra deck sebanyak 6, tapi dia jadi nambah plus 1 ya untuk kartu kita. Jadi dengan mengaktifkan satu kartu ini kita bisa ngedraw 2, otomatis kartu kita di tangan jadi nambah 1.
Itu kayak Pot of Greed, tapi ini lumayan agak ngebanish yang 3 itu tadi, face down. Tapi karena Edlich ini nggak terlalu fokus ke extra deck, jadi bisa digunain. Nah, Elixir of Black Awakening. Nah, ini OP juga. Aktifnya bisa spell summon dan Edlich dari deck, tapi defense dia. Nah, yang paling OP nih Elixir, ketika dia di graveyard, dia bisa banish ini buat ngeset Golden Land. Jadi ibaratin tuh kita bisa nambah +1 gitu. Jadi dengan aktifin ini, Edlich keluar, otomatis kan kartu sama lah. Spell ini sama Edlich sama. Nah, ketika di graveyard, dia banish, terus bisa dia ngeset Golden Land card atau spell trap gitu dari deck. Otomatis itu kondisinya jadi +1, tapi di lapangan ya, bukan di tangan. Jadi saya gunain 2. Nah, untuk Pot of Prosperity, ini sama juga kayak Pot of Duality, tapi ya harus ngorbanin juga dari extra deck untuk mengantisipasi bad draw atau bad hand juga. Nah, Future Fusion. Kebetulan di Edlich ini, Golden Lord ini ada fusion yang namanya ini dia. Nah, Edlich of Mad Golden Lord. Jadi dia gunain satu Edlich sama satu level 5 atau lebih zombie. Ini lebih OP lagi, bisa kontrol, nggak bisa ancur karena kartu efek, attack-nya besar. Nah, jadi gunain Future Fusion dengan satu kondisi, special summon mereka dia, tapi memang harus ibaratnya skip 2 giliran ya. Nah, tapi yang jadi patokan saya gunain ini, si Edlich-nya ini akhirnya bisa dikirim dari deck ke graveyard 2. Jadi kalau Edlich itu udah di deck atau di graveyard itu tuh bisa OP. Karena Edlich kalau udah di graveyard, dia bisa spell summon langsung ke lapangan dengan cuma ngorbanin satu spell atau trap gitu. Send doang sih. Nah, yang ini langsung nge-add salah satu Edlich atau Golden Land. Terus juga kalau dia kekirim juga bisa nge-send. Nah, dia curse add land. Jadi sistemnya Edlich deck ini, semua kartu yang di lapangan dan di graveyard itu jadi satu kesatuan gitu. Jadi ketika kartu yang Golden Land ini, spell trap ini, ketika di lapangan diaktifin, di graveyard bisa diaktifin lagi, tapi di end phase biasanya diaktifinnya untuk efeknya. Nah, ketika udah di end phase diaktifin, akhirnya bisa nge-add lagi atau nge-set lagi dari deck gitu. Jadi saling putar gitu. Jadi salah satu untuk kelemahan untuk Edlich ini, benar-benar semuanya di banish. Nggak boleh ada sama sekali ada kartu yang di graveyard. Karena selama itu ada kartu di graveyard dari Golden Land, itu pasti terus aja cycle dan akhirnya semua. Terus juga Elixir ini sama juga, tapi dia bisa spell summon zombie, yaitu Edlich juga dari tangan atau graveyard. Nah, ketika udah diaktifin, balik lagi semua spell trap Edlich ini atau Elixir atau Golden Land di graveyard bisa diaktifin lagi dengan banish ini, bisa ngeset lagi Golden Land gitu. Ini saya pakai 3. Nah, untuk Paleozoic Dinomiscus, ini kartu staple tapi OP karena dia bisa ngebanish satu face up card, jadi bisa spell atau bisa monster. Sekarang meta ini cepet ya, kalau kita udah ngancurin monster atau trap misalnya ke graveyard, pasti nanti kebanyakan itu udah mayoritas aktif lagi di graveyard, jadi terus aja nggak bisa ada hentinya gitu. Makanya ketika pakai ini, pakai 3 atau ya pakai 3, dia akan ngebanish, karena kebanyakan kalau banish ini efek monster atau efek spell trap itu akan berhenti gitu. Jadi ini saya gunain 3. Nah, tapi ini ada cost-nya, yaitu discard 1 card gitu. Nah, saran saya ketika untuk discard 1 card, lebih baik dia nge-send-nya si Golden Land. Karena ketika dikirim Golden Land, itu tuh ketika end phase, maka si Golden Land ini efeknya aktif karena di graveyard. Ketika Golden Land ini diaktif di graveyard, dia akan ngeset satu Elixir dari deck langsung ke lapangan. Nah, nanti salah satunya ini tadi, Elixir. Ketika di set ke spell trap zone, nah ketika giliran selanjutnya kita bisa aktifin kartu ini, yaitu
special summon Eldritch monster dari deck. Nah bayangin, Eldritch ini langsung bisa special summon dari deck atau dari graveyard. Cuma dengan aktifin ini gitu. Yang tadi dengan attack 2500 atau defense 2800 dia bisa langsung di special summon. Jadi terus looping. Nah ini juga ada aktifan yang keduanya. Ketika ini di graveyard, dia bisa di-banish ini. Terus akhirnya bisa ngeset Golden Lane lagi. Jadi dia loop terus gitu. Akhirnya Golden Lane bisa di-set dari deck. Ini saya pakai 3. Kartu staple tetap Solemn Judgment 1, Solemn Strike 1. Ini juga OP sebenarnya Solemn Strike. Dengan bayar 2500 kita bisa mega spell sama monster effect. Pokoknya sekarang meta deck semua itu special summon, monster effect, special summon, monster effect. Semuanya itu pasti. Jadi kita perlu ngedegat supaya nggak terus kombonya bisa dilakukan gitu. Nah ini juga Golden Lane Forever, bisa dibilang ini OP juga, tapi dengan cost-nya harus nge-tribute Eldritch, dia nge-negat spell, trap, monster effect, langsung hancur ya. Tapi cuma bisa di-defend 1 per turn ya. Tapi kadang juga ini suka bad draw atau bad hand ketika di tangan 1 terus Eldritch nggak ada di lapangan. Itu bisa jadi bad hand atau bad draw. Jadi makanya kadang saya pakainya 1 ini, karena dia tipenya ini walaupun Golden Lane, tapi dia nggak recycle lagi. Ketika di graveyard udah diam aja, dia nggak akan bisa nge-cycle lagi, nge-set lagi spell trap dari deck lagi. Nah ini yang OP juga, memang limit ya, Imperial Order, karena memang semua ini nge-negate all spell effect of the field gitu. Jadi semua spell itu akan di-negate, tapi dengan bayar 700 per standby pass. Itu tadi, ketika di zaman sekarang ini monster effect string aktif, spell trap aktif, semuanya ini aktif. Jadi perlu di-negate dengan Imperial Order. Nah, skill drain ini kewajiban kalau kita gunain Eldritch. Skill drain pakai 3 karena dengan cukup bayar 1000 semua efek di lapangan akan di-negate. Nah, karena sekarang metanya ini efek monster aktif, spell trap aktif, jadi dengan skill drain dan Imperial Order, 2 ini tuh udah bisa nge-counter mereka deck semua gitu, yang tier berapa atau meta berapa apa aja gitu. Jadi dengan nunggu kartu ini kita udah mengunci semuanya gitu. Tapi dengan skill drain kita sebenarnya nggak ke lock efeknya, karena Eldritch ini aktifnya di graveyard sama di tangan. Jadi kita nggak kena dari efek skill drain ini gitu. Nah ini dia Golden Lane. Golden Lane ini yang Guardian of Golden Lane, efeknya juga bisa ngebuat attack 0, tapi harus kontrol Eldritch of Golden Lord gitu. Nah sama lagi, nah ketika dia di graveyard bisa di-banish, set lagi Elixir dari deck spell atau trap. Jadi ngeloop dia terus. Ini tuh resource-nya nggak akan pernah habis kalau untuk Golden Lane ini. Ada lagi Waquero of the Golden Lane. Kalau dia ini bisa nge-banish 1 card dari graveyard. Ya tipe-tipe dia efek The Crow buat nge-banish juga gitu. Tapi dia efeknya trap. Nah, sama juga harus ada Eldritch of Golden Lord. Sama juga ketika di graveyard bisa ngeset 1 elixir. Nah, ngeset elixirnya itu tadi, yaitu di sini dia Elixir of Scarlet Sanguine. Itu pasti langsung ngeset ya, karena nanti next turnnya kita langsung bisa spell summon Eldritch dari deck atau dari graveyard. Nah ini juga yang OP yaitu Conquistador of the Golden Land. Dia bisa ngancurin 1 face up card di lapangan, tapi sama harus ada Eldritch of the Golden Lord. Sama juga di NPS kita bisa banish ini, set 1 elixir dari deck gitu. Saya gunain 3. Jadi kesimpulannya kalau untuk yang Golden Land ini, ketika ada Eldritch di lapangan baru kita bisa ngeset kartu ini. Tapi ketika Eldritch ini nggak ada di lapangan, sebisa mungkin kartu Golden Land ini 3 ini harus bisa digunain atau dimaksimalin untuk cost buang kartu di tangan. Karena ketika ini buang di kartu di tangan, ketika ada di graveyard pas end phase, dia langsung bisa aktifin set atau 1 elixir dari deck. Nah ketika ada bisa di set 1 elixir dari deck, yaitu set elixir Scarlet ini ataupun elixir of White Destiny, giliran selanjutnya kita bisa spell summon Golden ini Eldritch. Nah ketika udah ada Eldritch kan udah menjadi OP
OP ya, karena dia punya attack 2500 dan defense 2800. Level 10 juga lagi. Gitu. Kalau untuk extra deck yang jadi prioritasnya tetap ini aja sih. Edge The Mad Golden Lord. Itu yang jadi kewajiban juga. Untuk sisa sama ini ya, Super Dreadnought Rail Cannon Gustav Max. Ya buat nge-inflict ya dari Edge, karena dia Edge Golden Lord ini dia punya level 10. Jadi bisa digunain dua ini untuk nge-damage musuh 2000. Sisanya ini nggak terlalu bisa digunain karena kita nggak fokusnya ke extra deck, tapi lebih ke ngelock aktivasi dari monster efek musuh dan spell trap musuh. Tetapi dengan satu kesatuan kita bisa ngaktifin efek buat ngacurin kartu musuh, graveyard musuh, atau monster musuh spell trap juga. Itu sistemnya dengan pengaktifan spell trap trap dari Golden Lane ini. Jadi memang kalau untuk kelemahannya Edge ini ketika ada trap yang negat semua efek trap, itu ibaratin udah mati total. Kalau ada yang negatnya kayak Jinzo atau Royal Decree, udah langsung kelop dia gitu. Nah ini salah satu contohnya, kita coba lihat ya. Oke. Nah ini dia. Karena Master Duel ini lebih ke rank ya, karena kalau untuk free duelnya kayak semacam tes deck doang. Nah, ranked duelnya ini juga ada NR Festival, tapi kita fokus ke ranked duel dulu untuk lihat. Nah, bisa dilihat dengan penggunaan deck tadi, saya udah bisa sampai ke Platinum nomor 1 di season 3 ini. Dan juga bisa win strike sampai 13 dengan penggunaan Edge aja. Gitu. Jadi memang bisa dibilang Edge ini deck yang konsisten dan stabil ya. Itu tadi untuk meta keseluruhan semuanya, dari mulai yang Draytron bisa ngeluarin Herald Ultimateness, terus juga ada Eva juga itu, aduh pokoknya Draytron, Sky Striker, Dragon Maid, semuanya itu bisa di counter sama Edge semuanya gitu. Ini bisa dilihat juga dari mulai Platinum semuanya, dari yang satu Platinum yang ini juga ada 11 round, ini juga ada yang ini, semuanya ini bisa di counter. Ini kita coba satu contoh dari ini. Kita coba. Ini dia yang level 1. Rank 1 ya, Platinum. Kita lihat replaynya. Nah, dengan kartu kayak gini aja, ini kita bisa counter mereka gitu. Oke, musuh pakai Inspector. Nah, ini ada Imperial Order, Pot of Duality diaktifin, nge-search. Oke, ambil yang ini. Semua di set. Trap. Karena memang untuk yang Edge deck ini semuanya trap, ini harus di set aja. Nah, ketika itu langsung aktifin Sanguine, sebelah Summon Golden Lord, Edge. Nah, ketika ada Raigeki, oke, kita aktifin dulu si Golden Lane ini yang buat ngancurin satu monster atau satu face up. Nah, ketika ini diaktifin, untung ada Imperial Order, dia langsung ini negat si kartu yang lightning itu. Lihat kan, ini kondisi 4 kartu di tangan. Total semuanya 5 kartu. 3 kartu tangan, 2 kartu di lapangan. Nah, di ini tadi dari total 6. Nah, sekarang udah jadi langsung surrender. Itu dia. Jadi konsistennya seperti itu. Nah, ini lagi coba. Oh, udah di ini. Yang ini tadi nggak bisa di reply, kayaknya udah terlalu banyak mungkin ya. Oh, ini nih, kemarin itu sempat ada mirror match juga dengan Edge.
kita lihat ini. Lihat tanpa ada monster pun di latangan. Pot off dulu untuk langsung ngedraw. Nah, untuk yang add juga. Nah, add juga trap ini. Future Fusion. Semua di set. Kita lihat. Nah, tuh di surrender juga. Dikira lama ternyata surrender juga. Itu dia saking ketika ada trap semua yang di lapangan langsung ini ya. Ini nih lumayan nih 11 round. Ini yang terakhir kita coba lihat replay-nya. Jadi bilang ini tuh at least Golden Lord ini tuh deck yang konsisten. Nah, ketika ada Circle Drain udah aman lah. Semua di set. Kalau nggak salah mereka ada Happy Faster Rooster. Oh enggak, Sky Striker ya. Oh, kita nggak bisa negat. Kita pakai ini Paleozoic untuk banish si spell trap musuh. Kita buang Golden Lord. Aktifin lagi untuk special summon mereka ya. Ini Sky Striker ya. Ngeluarin si Hayate. Nah, Solemn Strike Bash 500 negat dia. Ini ngebanish. Nah, kalau udah Golden Lord ini banish udah nggak bisa apa-apa. Nah, ini kondisi sekarang 2-2 ya. Kartu tangan 2, kartu musuh 2. Sampai juga. Lihat dari kondisi 2 kartu ini. Nih, nah ini dia. Kenapa ini Golden Landing ini nggak di set? Karena kita ada Paleozoic, jadi buat nge-send kartu dari tangan, nge-sendnya nanti Golden Land. Nah, Golden Land NPS nanti aktif dia buat nge-set Sanguine. Nah, di end dulu. Ini kondisi masih 4-4 ya. Nah, kita spell baru aktif Paleozoic buat nge-banish. Nah, ketika Paleozoic ini bagus juga. Dia bisa kalau di graveyard bisa spell summon ke lapangan kalau ada pengaktifan spell atau trap ya kalau nggak salah. Nah, buang Golden Land tadi, NPS. Nah, ketika NPS, efek aktif, nge-banish dia, set Sanguine. Kondisi 4-4 nih. 4 total ini. Saya 4 kartu, musuh ada 4 kartu. Aktifin ini Paleozoic juga di graveyard. Spell summon, nah Sanguine, spell summon dari deck Golden Land. Nah, aktifin ini untuk target dia, karena ada langsung Golden Land ngeluarin 2. Langsung. Ya, 1502 Golden Lord, at least. Oke. Nanti Sanguine NPS pun atau di giliran apa bisa diaktifin lagi. Nah, Lightning Strike aktifin dia dengan ngorbanin doang Golden Land Forever ini. At least langsung dikorbanin, negat itu. Udah NPS. Nah, Sanguine aktif, ngeset langsung set Golden Land. Lihat kondisi kita 3. Out of Golden at least kirim dan match game. Itu langsung Sky Striker. Jadi seperti itu mungkin untuk Barudak. Sharing-sharing karena dari semua deck ini saya coba dari Six Samurai, Monarch, Gladiator Beast gitu sama Brigade, Three Brigade. Itu belum bisa dibilang konsisten karena kadang kalah menang gitu. Bahkan saya udah pernah lawan Triton juga, Clock juga mereka bisa kalah juga. Jadi saya bilang Adlit ini deck yang konsisten gitu. Dengan win strike 13 sampai saat ini. Season 3 dan Platinum rank nomor 1. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas datangannya untuk Barudak yang udah pernah kesini atau lihat-lihat. Salam duel, salam Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ini ya kalau misalnya mau nge-late. Thank you.